Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Wal yahdhar kullal hadari. Pengajar agama supaya takut dengan benar-benar takut yang sempurna, min qastihi, dari tujuan dia, at-takabbura, untuk menyombongkan diri, bi kathratil mustaghilin alaihi, dengan sebab banyaknya orang-orang yang sibuk alaihi, belajar kepada dia. Ini di antara adabnya pengajar, jangan sekali-kali menyombongkan diri sebab muridnya banyak, dia adalah seorang ustadz yang menarik. Ini tertib untuk ustadz. Kalau ustadz aja yang memang punya potensi nggak boleh sombong, apalagi santri yang belum tampak potensinya. Maka dalam sebuah hadis disatakan, Allah la yuhibbu al-miskina al-mutakabbir. Sesungguhnya Allah tidak suka pada orang miskin tapi sombong. Orang itu kalau miskin kan nggak punya bahan untuk sombong seharusnya. Duit nggak punya, posisi nggak punya. Tetapi kok dia sombong, berarti memang sombongnya itu bawaan bayi itu. Nah, maksudnya asli jelek dia ini, nggak punya potensi. Nah, guru yang punya potensi, banyak orang belajar aja jangan sombong. Apalagi jadi murid yang pandai aja belum kok sombong, itu benar-benar asli elek. Nah, ini kurang lebihnya begitu itu. Wal mukhtalifina ilaihi, dan banyaknya orang-orang yang silih berganti menuju dia. Ini kata-kata ikhtalafa itu bisa arti berbeda pendapat. Ikhtalafa bisa arti bolak-balik itu ikhtalafa. Wal yahzar, dan supaya dia takut min karahatihi, tidak suka dia qira'ata ashabihi, belajarnya murid-murid dia, ala ghairihi, atas selain dia, mimman yungtafa'u bihi, dari kalangan orang yang bisa diambil manfaat bihi dengannya. Ini diantara adabnya guru, orang yang pintar itu bukan hanya dia saja, orang yang punya potensi bukan hanya dia saja. Maka dia jangan sampai tidak suka muridnya belajar pada guru lain yang memang gurunya layak untuk muridnya belajar pada guru itu. Ini tertib untuk guru ya. Tapi kalau ada guru kita menyarankan kita jangan belajar pada orang itu ya, kita harus baik sangka pada guru kita. Ini mesti ada satu rahasia yang guru saya dengan begitu sayangnya nggak boleh saya belajar pada dia. Saya harus hati-hati kalau saya belajar pada dia. Yang tidak dilarang guru saya masih banyak. Ngapain saya cari orang yang guru saya nggak percaya saya belajar pada dia. Wahadi, dan ini musibatun, merupakan musibah, yubtala biha, yang diuji dengannya ba'dul muallimin al-jahilin, sebagian para pengajar-pengajar yang bodoh. Wahia, karohah dia, tidak kesukaan dia muridnya belajar pada guru lain, padahal guru lain itu memang guru yang bisa diambil manfaat. Dalalatun bayyinatun, merupakan petunjuk yang jelas, min sahibiha, dari pemilik ketidaksukaan itu, ala su'i niyatihi, atas buruknya niatnya dia, wa fasadi tawiyatihi,
dan rusaknya daleman dia, rusaknya hati dia. Bal hiya hujjatun qati'un, bahkan ketidaksukaan dia tadi merupakan bukti qati'atun yang pasti ala adami iradatihi, atas tidak adanya pengin dia, bi ta'limihi, dengan pengajaran dia, wajah Allah taala, ridhonya Allah maha tinggi, Allah al-karim maha mulia. Is bukti jelas banget bahwa guru yang begini ini memang niatnya enggak ikhlas. Fa innahu, maka sesungguhnya guru yang tidak suka muridnya belajar pada guru lain dari kalangan guru yang memang punya hal yang bermanfaat untuk muridnya. Fa innahu, maka sesungguhnya dia si pengajar, lau aradallaha bi ta'limihi, andaikan dia menginginkan Allah dengan pengajaran dia, lama, sungguh tidak, lama kariha dzalika, sungguh tidak, dia tidak suka hal tersebut, yaitu belajarnya muridnya pada orang lain. Bal qala nafsi, bahkan dia akan berkata pada dirinya sendiri, ana aradtu at-ta'ata bi ta'limihi, aku pengen taat dengan mengajar murid saya. Waqad hasaltu, dan aku telah berhasil melaksanakan taat, yaitu ngajar dia. Waqad qasada bi qiraati ala ghairi ziyadati ilmin, dan sungguh dia telah memaksudkan dengan belajar dia atas selain aku untuk tambahan ilmu. Fala idba alaihi, maka tidak ada teguran, maka tidak ada cemoohan, alaihi, atas murid saya, atas dia, maksudnya murid dia. La ilaha illallah. Wa qad rawaina, dan sungguh kita telah meriwayatkan fi musnadil imam, dalam musnadnya imam, al-mujma' ala hifdhi wa imamati, yang telah disepakati ulama atas kuatnya hafalan dia dan keimaman dia, Abi Muhammad ad-Darimi rahmatullah alaih, an Ali bin Abi Thalib, dinukilkan dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala, bahwa beliau mengatakan, ya hamalatul Quran, wahai orang-orang yang bawa Quran, di antara maksudnya para guru, para ahli-ahli Quran. Auqal, beliau mengatakan, ya hamalatul ilmi, wahai pembawa-bawa ilmu agama, i'malu bihi, praktekkanlah oleh kalian bihi ilmu. Fa innal alima, sesungguhnya hakikatnya orang alim, man amina bima alima, orang yang mengamalkan dengan apa yang dia tahu, apa yang dia telah tahu. Wa wafaqa ilmuhu amalahu, dan ilmu dia mencocoki, berkesesuaian dengan amalan dia. Ilmunya ilmu agama, amalannya amal agama, akhirnya jadi indah. Wa sayakunu aqwamun, dan akan ada sekian banyak kaum, yahmilunal ilma, yang mereka membawa ilmu agama, la yujawizu taraqiyahum, yang mana ilmu agama tidak melampaui tulang yang di samping leher mereka, tidak melampaui leher mereka. Turkuah itu aslinya tulang salam, itu tulang yang samping leher yang mudah patah, itu tulang rawan namanya. Jadi ilmunya itu hanya dari bibir sampai ke tenggorokan, nggak sampai masuk ke hati, nggak diyakini, nggak dipercayai. Nek ngomong pinter tapi amalannya belas ra cocok. Wa tukhalifu sariratuhum alaniyatahum, dan yang mereka sembunyikan bertentangan dengan apa yang mereka zahirkan. Hatinya jelek, tampaknya di luar baik. Yajlisuna hilaqa, mereka duduk buat bundaran-bundaran. Isinya apa? Yubahi ba'duhum ba'dha, sebagian mereka membanggakan dirinya pada sebagian yang lain. Hatta innar rajula, sehingga sesungguhnya seorang laki-laki dari kalangan mereka itu, la yaqdabu, sungguh dia akan marah, ala jalisi, atas teman duduk dia, ayyajlisa ila ghairihi, untuk duduk pada selain dia, pada yang lain itu adalah orang yang soleh juga. Wa yada'uhu, dan meninggalkan ar-rajul. Ngapain kamu nggak ikut ngaji saya, atau ngaji saya juga ngaji pada si fulan itu, padahal si fulan itu orang soleh.
ulaika orang-orang yang bersifat tadi, la tas'adu a'maluhum, tidak akan naik amalan-amalan mereka fi majalisihim tilka, di majelis-majelis mereka itu, ilallahi ta'ala, kepada Allah Ta'ala. Karena enggak ikhlas, maka amalannya tidak diterima oleh Allah. Di orang yang belajar agama saja kadang-kadang masih keliru, kadang-kadang masih enggak ikhlas, kadang-kadang masih belum dipilih oleh Allah untuk praktek. Bagaimana orang yang sama sekali enggak tahu mau dipraktekin itu apa? Maka dia ini sama sekali belum belajar teori. Maka kita ini ngaji-ngaji, kita praktekkan. Dan kita ajak orang-orang untuk ngaji dan untuk praktek. Yang ngaji saja masih sering dikhawatirkan salah sana, salah sini, apalagi yang tidak punya teori sama sekali. Sudah belajar nyetir, dapat SIM, surat izin mengemudi. Sudah hafal Quran, sudah dapat syahadah hifdzul Quran. Itu pun baca kadang-kadang masih salah-salah. Apalagi yang enggak pernah nyentuh buku Iqra, bukan hanya salah, bukan hanya salah, baca pun lidahnya itu tidak bisa, keluh. Nah, maka dia jauh lebih sengsara lagi karena enggak, teori aja enggak punya, ya akhirnya salah terus, enggak pernah ada benernya kalau tidak belajar. Waqad shahha, dan sungguh telah sahih anil Imam Asy-Syafi'i, dinukilkan dari Al-Imam Asy-Syafi'i. Pas bulan Rajab begini ini, umur beliau pas 54-an tahun, beliau wafat. Rahimahullahu ta'ala, semoga Allah menyayangi beliau. Bagaimana Imam Syafi'i, panutan kita, yang lahir di Gaza, tempat konflik kemarin itu beliau begitu ikhlasnya, beliau mengatakan, ilmu beliau telah beliau ajarkan, sebarkan seluruh dunia. Saya ingin semua orang yang mempelajari ilmu pada saya itu sama sekali tidak mengkaitkan ilmu tadi dengan saya. Wes, mereka tahu agama sudah, enggak ingat saya, enggak ngormati saya, enggak nisbatkan keilmuannya yang dari saya kepada saya, itu saya malah senang. Kadang-kadang orang itu punya murid, ngajar juga hanya sebentar, muridnya enggak ingat dengan dia, kamu enggak ingat dengan guru kamu, kualat 7 keturunan. Itu namanya terlalu membesar-besarkan diri. Annahu qala, bahwasanya beliau mengatakan, waditu, aku senang, annal khalqa, sesungguhnya seluruh makhluk, para manusia semuanya, ta'allamu hadzal ilma, mereka mempelajari ilmu ini, ilmu yang telah beliau ketahui, yang telah beliau susun, yang telah beliau tulis. Yani ilmahu, maksudnya ilmu yang beliau punya, wa kutubahu, dan kitab-kitab yang beliau susun. Aku senang ala alla yungsaba, untuk tidak dikaitkan, ilayya, kepada aku, harfun minhu, satu huruf pun minhu, dari ilmu ini. Masya Allah. Kan orang tuh ngajar kan biar diridhai Allah, ngajar biar dapat pahala dari Allah, ngajar biar dapat sayangnya Allah. Kalau itu sudah dia kerjakan, ya sudah kan. Ngapain dia mengharapkan muridnya menghormati? Ngapain dia mengharapkan muridnya mengingat dia? Ini tertib untuk pengajar, begitu itu. Tetapi kalau bagi pelajar beda lagi. Kamu punya orang tua yang memberikan kamu harta, memberikan kamu macam-macam fasilitas, kamu enggak bersyukur kepada orang tua itu tadi, bisa menyebabkan kamu masuk neraka dengan cuwepet dan soft terdepan. Bagaimana dengan orang yang berikan kepada kamu jalan surga, jalan kesuksesan yang kekal abadi selama-lamanya, kemudian kamu tidak ingat pada dia belas, ini benar-benar durhaka pada nikmatnya Allah. Maka banyak ulama mengatakan kalau orang durhaka pada orang tuanya, Allah akan berikan kepada dia hukuman, dunianya akan susah, rusak, karena orang tua itu asbab wujud kita di dunia ini. Kalau orang tidak adab dengan gurunya, tidak sopan dengan gurunya, Allah akan hukum dia
di dunia ini isinya hidupnya itu melanggar maksiat, rusak agamanya. Bahkan kalau nggak bertobat dari maksiat-maksiat itu wafat su'ul khotimah. Maka ya harus baik hubungannya dengan orang tua dan juga baik hubungannya dengan guru-guru yang pernah mengajarkan agama yang isinya kesuksesan belaka kepada kita. Salatullah